ini. Ya? Iya. Ini kan iya. Ini apa? Punya potensi darahnya kental. Jadi makannya hati-hati ya. Oke, sudah. Sekarang kita bikin jalur lagi, baris kayak tadi. Kita kembali lagi ke sini, kita belajar emergency. Ayo. Baris seperti tadi ya. Oke. Bapak-bapak sekalian tadi sudah merasakan general treatment. Jadi general treatment itu adalah untuk menguraikan sumbatan-sumbatan di seluruh area tulang punggung. Oke. Nah, lakukan ini sebelum melakukan perawatan. Ya, misalnya ada yang penyakit diabetes lah, ada yang penyakit asam urat lah, kolesterol tinggi lah, apa, lakukan ini. Tapi kondisi ini kadang kita menemukan kondisi emergency yang dimana kondisi itu memang kalau kita tidak melakukan langsung eksekusi, maka ada kondisi potensi terancam nyawanya. Ya, misalnya serangan jantung, serangan asma, kejang-kejang, apalagi angin duduk, kolik dan sebagainya. Kalau angin duduk itu juga bahaya. Kenapa? Karena dia menyerang asam lambung, naik ke atas, lalu menekan jantung. Akhirnya jantungnya berhenti. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan kita ke emergency? Tadi dari yang tadi ada pertanyaan, nggak ada? Oke Pak, silakan. Jadi saya sedang menangani orang stroke ya. Semuanya udah normal, cuma tangannya masih ada ini. Daerah sini agak apa ya, agak bengkak atau gimana? Itu cara ininya gimana? Sama Pak, Bapak cari sumbatan di daerah pundak belikat sini. Ya, tengkuk pundak belikat, cari sumbatannya. Daerah mana yang paling keras? Itu yang di treatment, tambahkan bekam. Ya, sama dia kalau stroke orangnya harus sering-sering senyum sama bahagia. Kebanyakan kalau orang stroke dia akan down mentalnya, itu udah susah. Ya, lalu latihan. Saya ada teman tuh, dia ada stroke yang kalau nggak salah yang satu ini makanya itu tidak bisa bergerak karena dia ada diabetes. Ya. Sama GT dulu. Lihat yang stroke kanan itu berarti daerah tengkuk, pundak sama belikatnya. Nah, kalau ada diabetes, ini tambahan. Organ apa yang kena? Pankreas. Oke. Letak pankreas di kiri atau di kanan? Kanan. Jadi ketika kita nanti general treatment, lihat Pak, area pankreasnya ada kelainan nggak? Ya. Kalau dia biasanya agak kembung, nah itu yang kita harus normalkan. Itu yang harus kita fokuskan. Ya, setelah general treatment, maka itu yang difokuskan daerah. Nah, lalu pola makannya harus diubah. Ya. Jadi pengetahuan lagi tambahan bahwa pankreasnya orang Indonesia atau Asia itu diciptakan itu nggak bisa nerima makan banyak-banyak Pak sebetulnya. Paling tidak itu katanya kalau seumuran 30 ke atas cukup sekali makan tuh 2 sendok nasi. Bukan 2 centong nasi ya. 2 sendok nasi doang. Tambahkan lauk sama sayur. Jadi benar-benar itu cuma 1/3 piring. Saya kalau makan sama istri, saya cuma pagi nih, ya saya beli ke ke warung Kuningan gitu. Lalu beli lauk, nasi setengah, lauk sama sayur kita makan berdua. Cukup nggak cukup? Sepiring berdua, iya. Banyak faedahnya Pak, selain ngirit. Kita juga menjaga, karena asupan karbohidrat nggak perlu banyak-banyak yang umur-umur kita ini. Itu perbaiki dulu Pak, 2 sendok makan. Kalau lapar gimana? Makan lagi. Yang penting asupannya nggak banyak. Lapar lagi, makan lagi, nggak apa-apa. Gitu. Bahkan kalau puasa dia detox. Ya, itu. Ya, jadi jangan makan banyak-banyak. Yang muda-muda, cukup, nggak mati kok. Serius, saya udah pernah nyoba. Ya, bukan yang penting sering. Ya. Lalu berikutnya jangan tidur malam Pak, jangan tidur malam. Tidur itu jam 9, jam 10, usahakan sudah di tempat tidur. Nanti kalau bangun jam 2, jam 3, kalau udah agak
sepuh kan bangunnya jam segitu ya, baru kita bisa sholat malam. Kalau sebelum makan tidur, nah itu dia. Apalagi yang muda-muda nih, jam 10, jam 11 bikin mie, iya enggak? Tiap hari baru bisa tidur. Kalau perut nggak kenyang nggak tidur, nah itu ngerusak tuh organ, ya. Kira-kira seperti itu. Lalu saya treatment ke kakak diabetes itu aja Pak, bisa lepas obat kok. Dan pankreasnya itu. Nah, kita bayangkan kita 30 tahun kita treatment pankreas kita dengan makanan yang banyak. Apa enggak kalau mesin jebol? Ya pantas aja lah jebol. Makanya kembalikan lagi kepada fitrahnya bahwa dia itu ya cuma bisa terima makan itu nggak banyak. Kalau pola makan, pola hidup nggak dirubah susah Pak. Misal contoh dia sering sakit kepala, ada kolesterol di sini. Kita udah kasih tahu makannya dijaga. Kita totok bersih enak, seminggu lagi sakit lagi dia balik lagi. Ternyata dia tidak merubah pola hidup dan pola makan. Capek kita yang terapi Pak. Kenapa? Jadi seolah-olah totok punggungnya nggak bermanfaat padahal tidak berubah. Kan ada juga hadisnya ketika ada sahabat sakit perut lalu dikasih madu. Minum madu kata Nabi. Balik lagi masih sakit perut, minum madu gitu. Balik lagi minum madu. Terakhir kata Nabi apa? Perut kamu dusta. Artinya apa? Dia ada yang nggak dirubah tuh, pola hidupnya yang salah, bukan madunya yang salah Pak. Jadi bukan topung yang salah, dia pola hidup dan pola makannya. Analoginya adalah begini. Ini ada selokan, mampet. Kita bersihkan, ya enggak? Seminggu mampet lagi, kita bersihkan lagi. Seminggu mampet lagi, kita bersihkan lagi. Dia bilang, ah sia-sia nih bersihin. Bukan sia-sia bersihin, ada yang buang sampah di sana. Ya enggak? Selesaikan dulu yang buang sampah. Sampah-sampah makanannya dibersihin dulu, barulah kita terasa tuh ada perubahan pola hidup dan pola makan, maka totok punggung akan terasa sekali manfaatnya. Saya sering begitu, sampai bolak-balik saya tanya, masih juga begitu. Pegal sininya, masih juga konsumsi es, masih juga konsumsi minuman berenergi, minuman bersoda, minuman ringan, minuman yang ada di botol atau di kotak begitu. Kalau itu nggak berubah ya susah, ya. Apalagi diabetes. Diabetes itu harus disiplin. Perbaiki pankreasnya. Kira-kira gitu. Insya Allah kalau dipatuhi sembuh kok. Karena Allah menciptakan manusia itu lengkap dengan tadi kemampuan untuk pengobatan dan regenerasi sel. Tinggal kita aktifkan saja yang tadi NK sel, kelenjar getah beningnya, sama stem cell atau sel induk. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, satu lagi. Ada anak tetangga kan kakinya beda-beda. Awalnya penyakitnya itu masih kecil waktu sakit disuntik, terus sekarang nggak sembuh. Akhirnya nggak yang pincang. Cara ngobatnya gimana? Saya juga pernah dengar kasus yang serupa. Sama ditotok juga. Coba Bapak lihat di area yang kecil itu pinggulnya bagaimana? Kondisi sumbatan di pinggulnya. Itu yang diperbaiki. Artinya kenapa kecil sebelah? Berarti ada saluran atau darah yang nggak ngalir ke kaki, sehingga nutrisinya nggak jalan. Karena kan darah itu membawa nutrisi dan oksigen kan, gitu. Saya pernah juga kemarin ada yang cerita begitu juga. Setelah ditotok dia kembali normal. Bukan kemarin, udah lama. Sepertinya saya ada di sini kasusnya. Nih Pak, kalau nggak salah, ya, ini orang Malaysia kalau nggak salah. Assalamualaikum dok, nak berkongsi kabar bahagia bersama kayak Upin Ipin. Setelah sembuh dari sakit urat terjepitnya sampai bisa berjalan dan bekerja. Sekarang secara perlahan kaki suami yang kecil sebelah sudah normal kembali walaupun sedikit bengkok. Alhamdulillah. Ya Allah dan segala karunia-Mu, terima kasih banyak dokter atas ilmu yang diberi. Topung memang oke. Ini bisa kembali, walaupun mungkin nggak sempurna, tapi dia bisa jalan lagi. Ya, dicoba aja. Yang penting apa? Bismillah.
Karena yang memiliki hak kesembuhan hanya Allah. Kita berikan edukasi kepada pasien bahwa Allah yang menyembuhkan, ya. Sehingga dia tidak berharap banyak sama kita. Kalau kita bilang, tenang, udah banyak nih kejadian begini, kita kerjain dah 5 kali selesai. Nggak selesai-selesai, malu kita. Dan dianya putus asa, kitanya putus asa. Tapi kalau kita bilang kepada pasien dan kita yakin akan kesembuhan di mata Allah, maka kalaupun belum sembuh, maka Allah yang mempunyai kuasa. Dan terangkan juga kepada para pasien bahwa apa faedahnya sakit. Ya, jadi para terapis harus juga mengetahui ilmu-ilmu seperti ini. Pertama, kenapa Allah berikan sakit? Untuk agar kita memiliki kesempatan untuk mengurangi dosa. Karena sakit itu penggugur dosa. Ada dosa-dosa yang tidak diampuni melalui istighfar. Kita istighfar 100 kali pagi, astagfirullah wa atubu ilaik. 100 kali sore, astagfirullah wa atubu ilaik. Mau tidur, astagfirullah wa atubu ilaik. Allah belum kasih ampunan. Itu akan diampuni ketika kita sakit. Nah, sakit banyaklah istighfar agar Allah memberikan ampunan atas dosa-dosanya. Jadi hal yang seperti itu yang diberikan. Lalu dengan sakit kita mengingat Allah, bukan benci sama Allah, malah ini nggak adil, nggak begitu. Malah harus sering-sering pendekatan diri kepada Allah. Ya, lalu Allah akan mengangkat derajat kita dari sakit ini. Kira-kira seperti itu. Sehingga para pasien nanti yang belum sembuh tidak putus asa. Coba kita bayangkan ya Pak. Kita punya cicilan rumah, misalnya sisa 100 juta. Lalu kata developernya atau kata bank bilang gini, sudah kamu sakit batuk, cicilan hilang 10 juta. Sakit batuk berapa lama? 5 hari. Wah, seneng kita. Mau nggak? Nggak apa-apa dah. Kok gitu sakit 100 hari aja. Udah berapa tuh cicilan hilang? Betul nggak? Tapi Allah lebih mulia, lebih ini lagi, lebih apa ya? Kasih sayangnya lebih ini lagi. Dikurangi dosanya, Pak. Cuma kita nggak tahu aja. Betul nggak? Yang ngasih jaminan itu Allah. Yang pasti dia janjinya ditepati. Udah Pak, sekarang Bapak sakit stroke, tapi cicilan semua hilang. Udahlah, stroke dah, gitu kan? Betul nggak? Enggak. Lah, bisa aja gitu kalau orang putus asa ya, cicilan banyak, ya Allah, malah mau bunuh diri. Dapat bonus lah, gitu. Tapi Allah udah kasih jalan sebetulnya untuk bagaimana kita menuju surga dengan mengurangi dosa-dosa dari kita. Kira-kira sekelumit gitu. Oke, sekarang kita latihan emergency. Emergency sama, cara notoknya nggak ada yang beda. Nanti tolong tonton KTPI TV ya. KTPI TV di sana banyak materi dari Ustadz Abdurrahman dan di sana kita bisa banyak pelajari. Kilo Tango Papa India, KTPI TV di YouTube ya. Jadi bapak-bapak sekalian, bagian ini yang sekarang ini berisikan panduan Arya Totok untuk kondisi emergensi berdasarkan pengalaman dari Ustadz Abdurrahman. Ya, jadi kalau nanti bapak-bapak sekalian punya pengalaman berbeda, nggak apa-apa juga, nggak salah, ya. Tapi ini sebagai panduan awal. Dan jadi emergensi atau kondisi darurat adalah tindakan penotokan yang harus diberikan segera kepada seseorang mengalami kondisi gawat darurat atau kondisi kritis. Ya, kalau tidak kondisi kritis, lakukan general treatment dulu. Kondisi kritis ini tidak memerlukan GT, langsung dilakukan penotokan, ya. Contohnya serangan jantung, pecah pembuluh darah, serangan asma ataupun angin duduk.
Oke. Sekarang kita latihan untuk yang angin duduk. Ayo berbaris lagi. Buka lagi. Nggak usah buka, nggak apa-apa. Oke. Ingat, kalau kondisi emergensi, lakukan penotokan langsung, ya. Langsung dikeraskan, ya. Ikutin aba-aba saya. Siap semuanya? Ke punggung masing-masing. Punggung masing-masing. Ke punggung lawannya. Ayo coba di depan sini. Siapa? Depan mana? Ada lawannya udah? Oke. Ciri-ciri angin duduk apa? Ada yang tahu? Sesak dia. Dada sakit sama kembung. Lalu muncul keringat gede-gede. Nah, itu hati-hati ya. Oke. Sekarang anggap saja yang di depan Bapak Ibu sekalian sakit angin duduk. Ustaz dipukul. Ya. Oke, sekarang tangannya ditengkuk, ikutin dulu ya. Oke, ditotok area tengkuk. Yang keras, terus cepat. Terus 1, 2, 3, 4, 5, totok 6, 7, 8, 9, 10. Lalu area jantung. Ini dari agak bawah tengkuk sampai sini ya, nggak usah sampai bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ke nomor 3. Area ulu hati. 1, agak bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu area lambung. Kanan sama kiri nggak apa-apa ya. Terserah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau tadi megang kanan, sekarang area sebelah kirinya. Kalau yang tadi megang kiri, area kanannya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu area perut sepanjang dari ginjal ke bawah. Yang kanan dulu. 1, turun ke bawah ya. 2, turun lagi ke bawah. 3, turun lagi ke bawah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau pegang ganti yang kanan, ganti yang kiri. Lalu sampingnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik lagi ke tengkuk. 1, agak cepet ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekanan. 7, 8, 9. Yang nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 4 sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 yang sebelah kirinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L1 sampai L5. 1, sebelah kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang yang sebelah kiri. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, cukup. Oke, ini dihafal ya. Udah difoto? Jadi kalau ada angin duduk, ini yang dilakukan sampai kapan? Biasanya sampai muntah dia. Biasanya muntah, karena istri saya pernah menangani. Jadi istri saya itu nggak mau jadi terapis, maunya notok aja. Tapi ada kondisi di mana ibunya kena serangan angin duduk, mertua saya, dan saya nggak ada. Saya cuma kirim gambar ini aja, lalu ditotok sama istri saya sebisanya 1 jam, muntah banyak. Oke? Sudah? Oke. Sekarang asma. Asma itu dari tengkuk dulu, lalu paru-paru bagian bawah, lalu jantung. Ya. Oke? Gimana cara gantiannya? Terus aja ya. Ya enak di situ di tengah yang ke sana. Oke, sekarang kita asma. Jadi asma ciri-cirinya apa? Ya, ya. Ya, sama bunyi ngit 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 gitu ya. Jangan sampai orang asma disangka serangan jantung atau serangan angin duduk. Kita juga perlu tahu itu ya. Oke. Sekarang kita pegang tengkuk. Agak cepat lagi, tekanannya jangan lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kedua yang sebelah kiri, paru-paru belikat bagian bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sekarang yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke area jantung. Agak atas sedikit nggak apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik lagi ke 1, ke tengkuk. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke nomor 2 yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kanan. 1, 2, 3. Jangan begini Pak, jadi gini. 4. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ke nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, lemas-lemas dulu. Dah? Belum Pak, ini masih ada 20 gambar lagi. Oke. Ya paling nanti 3 gambar lagi lah ya. Nanti difoto aja. Ya gini-gini dulu. Gimana rasa tunjuknya? Nggak apa-apa nih belajar. Kadang udah bingung aja begini apa begini. Nggak apa-apa. Cari enaknya begini atau begini ya. Jangan pakai ini aja. Jangan pakai jempol. Jangan pakai ini. Ya. Usahakan. Yang biasa ngurut biasanya pakai jempol. Usahakan pakai jari ini. Oke. Nah, ini gak usah dicoba. Jadi kalau ada yang disposisi, misalnya ininya keseleo kah atau ininya kah atau ininya, cukup di daerah
pinggul sampai dia lemas. Saya pernah ngelihat anak saya itu disposisinya di sini, tapi ketariknya sampai ke ujung. Jadi begitu dia ditotok, banyak kasus dia kembali sendiri, ya. Kecuali mungkin benar di posisinya udah parah, harus ada tindakan reposisi. Tapi kalau bapak-bapak sekalian nggak bisa tindakan reposisi, nggak usah, ya. Dikendorkan saja, terus dibawa ke ahlinya, apakah ke sini kah ataukah ke orang yang mengerti. Jangan nggak ngerti langsung kita tarik, prak, udah ditotok, atau nggak tahu ilmunya ya. Tapi yang biasanya dia akan kembali lagi. Kalau untuk tangan, berarti carilah yang di belikatnya. Cari, nanti akan ada yang ketarik, itu yang difokuskan. Nanti biasanya akan kembali lagi. Nah, ini gegar otak. Kalau gegar otak, itu yang terjadi adalah cirinya ada benjolan di kepala, ya. Jadi orang itu biasanya bilang itu bisa jadi akibat jatuh atau gegar otak, ya. Lihat ada benjolan di kepalanya nih. Oh, berarti nanti akan ada apa? Pendarahan di sini. Lalu tangan kiri bergerak tuh ke begini-gini biasanya, ya. Itu bisa jadi ada pecah pembuluh darah, apakah karena jatuh gegar otak atau memang pecah pembuluh darah, ya, karena hipertensi, gitu. Lalu caranya bagaimana? Ini tengkuk, belikat kiri, belikat kanan, liver, lalu lambung, ginjal kanan dan ginjal kiri, lalu titik ginjalnya ditekan, ya. Oke, sekarang kita latihan yang ini, penting soalnya. Kita cuma punya waktu kalau nggak salah berapa jam ya? 8 jam apa? Nah, ini aja, ya. Untuk pecah pembuluh darah, ya. Oke. Jadi ada juga yang pecah pembuluh darah akibat hipertensi, ya. Ini yang dilakukan. Jadi belikatnya dulu, baru titik jantung sama tengkuk, baru tekan yang bawah. Oke, kita coba sekarang. Jadi ciri-cirinya begitu dia kita tahu ada orang punya riwayat hipertensi, lalu dia jatuh, tangannya begini-begini. Nah, itu pecah tuh pembuluh darah di kepala. Lakukan ini cepat-cepat, harus dilakukan secepatnya. Kita cuma punya waktu 6 sampai 8 jam. Ya. Dari jatuhnya. Oke, sekarang kita coba tangannya di jantung, nanti dibawa ke bawah ya. Begini ya. Bawa lagi ke atas. Bawa lagi ke bawah. Bawa lagi ke atas, lalu lalu ke kanan. Baru ke titik jantung sama tengkuk, ya. Atau tengkuk dulu, baru jantung. Siap? Di belikat kiri. Siap. Bawa ke bawah. Siap mulai? Ya, cepat ya. Oh, gantian, boleh. Satu. Belikat kiri dulu. Oke, siap. Belikat kiri dulu. 1. Bawa ke bawah. 2. 3. 4. 5. Bawa lagi ke atas. 6. 7. 8. 9. 10. Lalu pindah ke kiri. Ke kanan. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cari area jantungnya. Jantung sebelah kiri berarti 1. Tekan 2. Tekanannya 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10. Lalu area ginjal ditekan. Tekan sekuat-kuatnya. Area ginjalnya mana? Sikut ya. Iya, pas ikut ya. Ginjal bawah lagi. Tekan. Ya, tekan. Tekan yang kuat. Pakai jempol tekan. Ya, bareng. Ya. Harus bareng saat ini. Harus bareng. Enggak. Bareng. Bareng kan. Iya. Bareng jadi. Ya. Sudah. Balik lagi ke nomor 1. Belikat kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belikat kanan. 1, 2, 3, 4. Pegel ya Pak? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu titik area jantung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekan ginjalnya yang kuat. Tekan pakai badan. Terus tekan. Terus. Ya, dah. Oke. Ketika ada stroke pecah pembuluh darah, ketika ditekan ginjalnya, biasanya dia akan mengeluarkan darah. Nah, darah itu keluar berarti dari sini. Bisa jadi keluarnya di hidung, di mulut kah? Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan panik. Lakukan itu dulu. Itu berapa lama? Enggak ada kepastian, tapi yang pasti sampai dia keluar. Sampai keluar darah gitu? Iya, Itu udah selesai. Udah. Oke. Oke. Kita sekarang kalau udah capek, difoto saja ya. Ini serangan jantung yang sering terjadi, tengkuk sama area jantung. Jadi tengkuknya area jantung, tengkuk area jantung, sampai dilihat ke area jantung belikat itu mana yang ada sumbatan, ditekan aja nggak apa-apa. Ya, sampai dia plong. Lalu lakukan lagi. Jadi selain menghafal ini, bapak-bapak sekalian harus tahu ciri-ciri penyakitnya, ya. Jangan sampai, oh ya, satu lagi. Kita jangan sampai mendiagnosis, ya. Karena bukan keahlian kita. Ya. Orang datang dibilang, "Bapak sakit kanker, Bapak sakit lambung, Bapak sakit mah, Bapak sakit asma." Jangan. Fokus sakit hati. Fokus saja ke keluhannya ya, Pak. Bapak keluhannya apa? Sesak. Oke, kalau sesak di area apa yang ditotok? Ya, paru-paru, jantung. Pusing. Area apa yang ditotok? Ya, area pundak, ya. Ini Pak sering kembung. Berarti area? Ya. Setelah GT, lihat, selaraskan antara keluhan sama sumbatan. Udah sampai situ aja. Totok. Bagaimana ciri keberhasilannya? Dia datang lagi. Berarti dia udah enakan. Ya. Sampai sembuh. Kalau mau, dia periksa lab. Seperti yang saya lakukan ke atasan saya yang sakit tiroid karena autoimun. Saya tidak bisa menyembuhkan dia sembuhkah, berkurangkan, nggak tahu. Tapi pakai lab. Bandingkan antara lab 1 sama lab 2. Termasuk kakak saya yang diabetes. Saya bilang, oke, saya fokuskan ke area pankreas. Akhirnya lama-lama nilai gulanya turun padahal tidak minum obat. Lalu dia cek, makin bagus. Karena kita tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam diagnosis. Ahli kita ahli totok. Ya. Lalu juga hati-hati bicara sama pasien. Ketika orang datang,
langsung kita bacain, Bapak sakit jantung Pak. Wah, ke paru-paru kayaknya ini parah juga Pak. Lalu ke lambung. Terus apa yang dilakukan? Bikin surat wasiat. Jangan orang tambah ini. Kalau misalkan kita temukan orang sakit parah, insya Allah Allah menyembuhkan Pak. Cancer stadium 4, insya Allah Allah sembuhkan. Orang, boleh nanya dikit ya? ya ya. Bagaimana cara membedakan orang yang kebanyakan zat kimia di tubuhnya dengan lemak? Karena saya ketemu orang mukanya gemuk Pak, ya kan? Tapi saya lihat ininya kolesterolnya bagus, ada dikit Pak ya. Cuma begitu sampai ke bawah keras sekali gitu loh. Itu ginjal Pak. Titiknya fokus ke ginjal sama pankreas mungkin ya. Jadi gini, kalau lihat sumbatan lemak, tetap lihat tadi ada apa? Ada ciri-ciri tadi gembung apa segala macam, berarti kan sumbangan apa? Itu sumbangsinya dari lemak. Tanya pola makannya bagaimana. Kalau antara pola makan sama sumbatan lemak ada, nah dia berarti itu sumbatan lemak. Dia sebenarnya minum jamu-jamuan. Nah, berarti bukan ke situ Pak. Yang kedua, tanya dia sering minum obat enggak? Sering jamu-jamuan enggak? Nah, jamu-jamuan juga ada beberapa jenis ya. Ada Simplicia dan sebagainya. Tapi kalau yang jamu-jamuan yang dibungkus dari pabrik, nah itu hati-hati. Karena kan ada pengawetnya apa segala macam, mendingan bikin sendiri atau dari herbalis. Kalau itu gemuk Pak, gemuknya itu karena dia gemuk sehat, maksudnya berisi, ataukah dia gemuk karena fungsi ginjal dan jantungnya turun? Kalau fungsi ginjal jantungnya turun, dia bengkak, bukan gemuk. Kalau itu bukan bengkang, itu bayi sehat itu. Ya, tapi hati-hati Pak, tadi area belikatnya udah keras banget itu. Hati-hati di jantung. Jadi saya punya kerabat, saya udah bilangin, yang salah begini Pak. Ada kerabat saya sekarang sudah meninggal. Semoga Allah mengampuni semua dosanya. Jadi sudah dibilang, Bang, ini bahaya. Kenapa? Belikat dia udah kayak papan Pak. Bener-bener udah kayak papan dan merokok. Jadi kalau bapak-bapak sekalian jadi terapis, saya sarankan tidak usah merokok. Nanti bapak ada pasien paru-paru, Pak, ini kemungkinan dari rokok Pak. Ya, mungkin dikurangi. Udah selesai, bapak mau ngapain? Mau ngisap dulu. Itu karena kita dicontoh Pak. Benar dicontoh. Nanti bilang itu bapak itu aja ngerokok. Akhirnya orang mau sembuh kagak jadi gara-gara kita. Harus siap itu, ya. Nah, kembali lagi yang tadi udah ngerokok. Terus saya bilang mau terusin minum obat atau diterapi? Diterapi. Oke, kalau gitu datang setiap hari, kalau nggak 2 hari sekali. Ini harus ditotok dan dibekam, lalu pola makan diubah, nggak usah minum obat. Kalau begitu, dia nggak mau minum obat. Apa yang dia lakukan? Dia minum obat enggak, terapi enggak, makan nggak diubah. Wassalam Pak, meninggal dalam keadaan tidur. Walaupun itu bagian dari qadarullah. Kenapa? Tersumbat ininya, jantungnya udah tersumbat banget. Ditekan aja udah nggak bisa. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi kembali lagi tadi membedakan antara yang sumbatan sama yang kimia. Kita lihat dari pola makan, pola hidup, sama dia konsumsi apa. Ya. Nah, kalau begini bapak-bapak sekalian, butuh yang namanya bimbingan. Sering diskusi sama senior yang di grup, atau datang ke sini kah, ke Jatiwarna kah gitu, atau ke tempat mana, lalu diskusi sama terapis yang lebih senior. Minta kita diterapi dan segala macam, ya. Sehingga skill Bapak Ibu sekalian itu terupdate. Ini kalau kolik daerah ginjal itu jadi tinggal ditekan saja, ya. Yang tadi kolik itu boleh kalau kita nggak bisa kentut,
Misalnya ada angin di usus, ini bisa dilakukan. Area atasnya itu sama di area pencernaan. Oke. Sudah ya? Karena sudah azan, alhamdulillah hari ini kita targetnya tercapai. Bapak-bapak bisa praktek general treatment, emergency sampai pegel, ya. Semoga lelahnya ini diganti sama Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmunya bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian, keluarga, dan bagi umat, dan menjadi bekal di akhirat kita kelak. Mohon maaf ketika tadi mungkin saya bercanda berlebihan, menyakiti hati, tidak ada sengajaan. Karena kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesilapan datangnya dari pribadi saya, mohon maaf. Jadi kita sama-sama tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.